Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Mona Lisa TV, kembali lagi bersama kita di sini. Kita akan mencari tahu seperti apa dunia pendidikan di masa pandemik ini. Seperti himbauan dari Gubernur Sumatera Utara, bahwasannya dengan waktu yang belum ditentukan, proses belajar mengajar secara tatap muka belum diperbolehkan. Nah, untuk itu, seperti apa metode bahkan proses pendidikan untuk anak didik kita, khususnya di Sumatera Utara, masa-masa seperti ini, apa yang dilakukan pihak sekolah, khususnya pendidikan? Mengingat di masa pandemi ini, vakumnya anak peserta didik kita dalam proses belajar mengajar, namun ada kebijakan yaitu proses daring. Nah, apakah daring ini merupakan cukup efektif? Atau ada langkah-langkah lain yang dilakukan pihak Dinas Pendidikan terhadap peserta didik? Ikuti kita terus. Dalam surat edaran Gubernur Sumatera Utara disebutkan pelaksanaan pembelajaran tatap muka mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan dasar atau SD, hingga pendidikan menengah dan pendidikan khusus ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Terkait beredarnya surat edaran mengenai sekolah tatap muka langsung di Provinsi Sumatera Utara ditunda, dibenarkan Kepala Cabang Siantar Simalungun Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, James A. Siahaan, di kantornya Jalan DI Panjaitan, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara pada Selasa 5 Januari 2021. Surat edaran tersebut benar dan telah diedarkan ke pihak pendidikan untuk dilaksanakan, katanya. Hal ini juga bertujuan agar masyarakat terutama anak-anak didik bisa terhindar dari penularan COVID-19. Maka pembelajaran untuk saat ini masih dilakukan secara daring, katanya. Baik, sesuai surat edaran gubernur yang sampai kepada kita tertanggal 4 Januari 2021 nomor 420/001/2021, di sana saya bisa menerangkan bahwa gubernur itu untuk sementara waktu Pak Gubernur menunda proses belajar tatap muka untuk seluruh wilayah Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, untuk seluruh sekolah juga diharapkan tetap mempersiapkan sarana-sarana pendukung menyangkut pembelajaran tatap muka, ya, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah digariskan oleh gugus. Contohnya itu seperti hand sanitizer, cuci tangan di setiap ruang kelas, kemudian pengaturan jarak di ruang kelas, ruang belajar, ya. Saya melihat peluang belajar tatap muka masih ada, tetapi kita masih tetap menunggu instruksi lebih lanjut dari Pak Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara. Tetapi kita juga diminta untuk tetap memantau kesiapan daripada sekolah-sekolah dan melaporkan rutin ke pimpinan tentang kesiapan sarana pendukung untuk proses belajar tatap muka. Kemudian Pak Gubernur melalui Kepala Dinas Provinsi Sumatera Utara juga menekankan supaya kita tetap melakukan belajar daring untuk sementara waktu, ya. Pembelajaran tetap dioptimalkan melalui daring, kemudian tetap melaporkan situasi rutin. Di samping itu juga kita dari menindaklanjuti surat edaran tersebut, kita sudah menyurati kepada seluruh kepala-kepala sekolah yang ada di Siantar Simalungun, kurang lebih 194 SMA, SMK, SLB, negeri dan swasta, agar mematuhi instruksi daripada
Bapak Gubernur Sumatera Utara tersebut. Kemudian samping itu kita rutin melakukan pemantauan melalui tim monitoring. Jadi kita sudah membentuk tim monitoring yang terdiri dari satuan gugus, kemudian dari pengawas sekolah dilibatkan kurang lebih 40 orang, kemudian ditambah para kepala seksi dan staf yang ada di cabang dinas ini. Jadi kita bagi ke beberapa wilayah. Kemudian kita tetap melakukan evaluasi 2 kali seminggu tentang apa yang menjadi hasil monitoring mereka di lapangan. Sampai saat ini kita belum mendapat laporan, ya. Tapi bila memang didapati ya ada di wilayah Siantar Simalungun yang masih melanggar daripada instruksi Gubernur Sumatera Utara, kami akan berkoordinasi segera. Kami juga minta bantuan dari rekan-rekan media karena keterbatasan daripada personil kami. Bila memang ada yang saudara-saudara temukan, supaya berkoordinasi dengan kami, dan kami akan melaporkan kepada pimpinan untuk meminta arahan dari pimpinan apa yang akan kami lakukan terhadap sekolah-sekolah yang melanggar. Saya kira ini harus ada kerjasama dari beberapa pihak ya. Yang pertama saya minta dari orang tua ya. Orang tua supaya tetap mengawasi anak supaya tidak berkeliaran di luar, karena memang seperti yang kita ketahui virus COVID-19 ini juga kan menyebar dari barangkali berkerumun di luar, sehingga mungkin ini membawa ke rumah, sehingga kita percuma saja ya. Kalau orang tua tidak mengawasi, kita melakukan belajar daring juga tidak ada manfaatnya. Jadi kita minta orang tua mengawasi dan fokus terhadap pembelajaran anak di rumah. Saya juga meminta kepada kepala sekolah, semua kepala sekolah, supaya benar-benar memperhatikan sarana pendukung daring tersebut. Contoh ya, penggunaan dana untuk paket siswa, ya, paket siswa, pakai internet, itu dioptimalkan. Percuma kita paksakan daring kalau mereka tidak memiliki fasilitas, itu barangkali akan menjadi kendala. Jadi saya minta kawan-kawan, rekan-rekan kepala sekolah supaya memantau anak didiknya dan bekerja sama dengan orang tua supaya tidak ada penyalahgunaan. Jadi program daring ini bisa berjalan, dalam mana saya lihat ada kerjasama yang baik dari orang tua dan kepala sekolah dan wali kelas tentang pembelajaran daring tersebut. Saya rasa sudah jelas ketentuannya ya. Sekolah-sekolah bisa memakai dana tersebut, dana BOS itu untuk fasilitasi pembelian pakai internet. Jadi kita juga sudah melakukan pengecekan ke beberapa sekolah tentang data-data siswa yang sudah disalurkan menerima paket tersebut. Contoh kemarin kita cek Kemendikbud 1 Tanah Jawa ya, 95% itu siswa sudah menerima paket internet, dan SMA Negeri 4 juga kita cek. Barangkali 5% ini kendala-kendala yang masih bisa ditoleransi ya. Barangkali ini hanya masalah si anak yang harus mengambil ke sekolah paketnya ya, dan itu saya lihat tidak terlalu menjadi masalah ya. Tapi barangkali kami juga meminta peran serta dari pihak swasta, terutama dari Telkomsel, karena ada daerah-daerah terisolir Pak, ada daerah terisolir terkhususnya di Simalungun. Nah yang perlu perlakuan khusus lah, karena kita beli paket juga ada Android juga handphonenya, kalau tidak ada jaringan juga kan itu percuma. Jadi saya minta juga kerjasama ya daripada instansi terkait untuk bisa memproteksi wilayah-wilayah tersebut supaya anak-anak kita ini di seluruh wilayah Siantar Simalungun bisa belajar daring sesuai dengan ketentuan pemerintah. Pesan moral saya Tuan Adi, tetap bersemangat belajar. Bagaimanapun situasi daripada pandemi ini, anak-anak didik harus menjadi generasi bangsa yang bisa bersaing. Ya, jangan terlalu pesimis. Belajar itu tidak harus tatap muka. Dengan belajar mandiri juga mungkin adik-adik
mampu juga berprestasi. Jadi tetap semangat, ikuti ketentuan, jangan menyalahgunakan paket yang diberikan kepada hal-hal lain, fokuskan itu untuk pembelajaran. Apa yang disampaikan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemprov Su, Jamis Asiahaan, Mona Lisa TV menyambangi SMA 6 Kota Pematang Siantar, sekaligus melihat kesiapan masing-masing sekolah apabila pandemi COVID-19 sudah tidak pada posisi mengkhawatirkan bagi anak didik. Ya pemirsa, saat ini kita sudah berada di salah satu sekolah, yaitu SMA Negeri 6 Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara. Nah, tepat berada di samping saya yang merupakan kepala sekolah dari sekolah tersebut, yaitu Bapak Akhyar. Oke, untuk itu pemirsa, kita akan mengupas sejauh mana proses belajar mengajar di masa pandemi ini. Ya, Pak Akhyar. Sejauh ini proses belajar mengajar itu kan prosesnya daring, bukan demikian Pak? Baik Pak, ya. Nah, dalam situasi saat ini, ya Pak, dalam hal ini menyikapi himbauan dari Gubernur Sumatera Utara seperti apa di dunia pendidikan Pak di masa pandemi ini? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak daripada TV Mona Lisa dalam rangka untuk kedatangannya di SMA Negeri Pematang Siantar. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya pada masa pandemik tahun 2020 yang dimulai bulan Maret, memang dianjurkan kita terus pembelajaran daring. Setelah itu masuklah kita di tahun pelajaran 2021-2022, yaitu tepatnya di semester genap, yaitu di bulan Januari. Memang sebelumnya sudah ada kesiapan-kesiapan kita dari pihak sekolah untuk bagaimana nanti kalau ada keputusan Bapak Gubernur tentang bagaimana kesiapan untuk tatap muka secara langsung. Tapi setelah keluarnya daripada himbauan Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, tertanggal 4 Januari 2021, nomor 420/001/2021 mengenai himbauan, dikatakan bahwasanya pelaksanaan pembelajaran tatap muka langsung pada awal tahun 2021 di wilayah Provinsi Sumatera Utara ditunda sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Ya. Dan hal ini juga diteruskan sesuai dengan surat daripada Pak Kasatdis Pendidikan Siantar, Bapak Jamis Andohar Siahaan, SSTP, yang juga meneruskan agar sekolah juga dalam saat ini untuk ditunda pembelajaran tatap muka langsung. Demikian kira-kira. Oke, jadi di sekolah Bapak sendiri, proses belajar mengajar seperti apa yang dilakukan sejauh ini langkahnya? Baik, sebagaimana ketentuan yang sudah ditentukan, maka baik dari pemerintah pusat maupun dari daerah maupun dari cabang dinas Siantar Simalungun, tentunya kita tetap komitmen tentang pembelajaran daring sesuai dengan itu. Mengapa pembelajaran daring? Ya tentunya kita untuk mencegah daripada ada klaster baru. Penularan daripada COVID-19 ini. Ya, atau untuk mencegah klaster-klaster baru. Tentunya kita tetap komitmen. Karena yang utama itu adalah bagaimana keselamatan dan kesehatan daripada peserta didik, masyarakat, dan juga pihak sekolah. Apakah prosesnya dengan secara daring itu udah maksimal kira-kira? Sebagaimana evaluasi dan monitoring kami, bahwasanya evaluasi daring ini berjalan dengan kita maksimalkan. Terlebih-lebih sudah ada bantuan kuota paket dari pemerintah. Nah, ini dia Pak. Jadi pemerintah tentunya kita komitmen. Bila mana ada kendala-kendala sedikit, barangkali adalah anak-anak yang tidak punya Android, dan itu biasanya hal-hal yang umum lah, lumrah. Tapi setelah ada paket, saya pikir artinya motivasi warga sekolah, peserta didik dan orang tua dan juga pihak sekolah sepertinya termotivasi dalam rangka untuk mensukseskan pembelajaran daring ini. Artinya anggaran dana BOS seperti itu ya Pak ya? Iya, baik. Yang dialokasikan untuk proses belajar mengajar yaitu berupa paket. Paket internet. Nah, Pak, di sini yang kita ketemui di masyarakat, orang tua banyak mengeluh proses belajar mengajar ini tadi dengan cara daring, seperti yang Bapak katakan tadi, ada yang memiliki Android dan ada yang tidak. Nah, langkah-langkah bagi peserta didik yang tidak memiliki Android seperti apa Pak? Baik, jadi gini Pak Pranoto,
Bantuan langsung internet pada awalnya itu memang ada awalnya dari pihak sekolah, yaitu melalui dana BOS. Iya. Tapi setelah ada kebijakan pemerintah, langsung pemerintah pusat ya untuk melangsungkan, jadi dana BOS nggak diapakan lagi. Nah, jadi langsung paket itu langsung dari pemerintah pusat. Jadi awalnya dana BOS sebagian, ya berikutnya nanti dari pemerintah pusat langsung ke nomor daripada anak-anak yang mempunyai Android dalam rangka memberi paket. Sedangkan yang tidak memiliki Android, kita ada belajar luring, yaitu luar jaringan. Jadi bila mana anak tidak punya Android, banyak solusi-solusi yang kita tawarkan. Bisa dia dekat dengan antar rumah, meminjam kepada anak-anak yang punya Android, lantas meminjam apa tugas-tugas dan mengikuti daringnya seperti itu. Yang berikut adalah pihak sekolah juga menawarkan, kalau tidak keberatan pihak orang tua dan seizin orang tua, mereka bisa datang menjemput tugas-tugas yang ada di sekolah. Jadi pihak sekolah siap melayaninya dengan sebaik mungkin. Tapi tetap sesuai dengan protokol kesehatan. Sesuai dengan protokol kesehatan. Apa saja Pak kira-kira Pak di sekolah Bapak ini itu prokesnya? Dengan 3M, yaitu tetap memakai masker, sudah itu mencuci tangan, ya, sudah itu menjaga jarak atau mencegah kerumunan, sudah itu ya melakukan ya waktu mau masuk yaitu termogan, ya, diukur, ya kalau bisa di bawah 37,3, ya, udah itu cuci tangan, ya itu kita seperti yang sudah kita apakan itu di gerbang aja sudah ada seperti apa itu tempat cuci tangan, belum lagi nanti di sekolah-sekolah. Di kelas-kelas untuk disiapkan untuk wastafel cuci tangan. Sudah itu di kelas ya, kalau memungkinkan ya, tadinya kami udah nyiapkan juga kalau jadi tatap muka ya kita susunlah social distancing sesuai dengan tempat duduk dengan jarak 1,5 meter. Jadi protokol kesehatan memang mutlak wajib ya. Sesuai dengan banner kita itu, yaitu wilayah daerah ya wajib pakai masker. Karena kita mengantisipasi timbulnya klaster baru. Baik. COVID-19 ini kan gitu. Iya, baik. Nah, dalam hal ini berarti pihak sekolah pun, pihak dunia pendidikan sudah maksimal untuk peserta didik tadi, walaupun dia tidak melakukan proses belajar mengajar tatap muka ya Pak ya. Insya Allah. Ditambah lagi, kalaupun seandainya ya ditunda ini, kesiapan sekolah itu yang melakukan langkah-langkah seperti ya kita buat seperti ya, tim gugus COVID di pihak internal sekolah kita buat SK ya, dilibatkanlah sebagian juga dengan guru-guru dan juga dilibatkan pihak puskesmas, bahkan di antara puskesmas terdekat kita membuat MOU dalam rangka untuk mengantisipasi hal-hal yang itulah kira-kira yang tidak diinginkan. Dan itu juga Babinsa dan itu Kamtib dari pihak tentara juga itu juga kita libatkan di dalam struktur untuk mengantisipasi daripada jikalau ya sekolah dibolehkan atau diizinkan melakukan tatap muka langsung. Wah, luar biasa sekali COVID-19 ini Pak ya. Dampaknya di semua aspek kehidupan, di semua sisi ekonomi, bahkan semua sisi kegiatan kita sehari-hari. Sangat dampaknya seakan-akan peradaban ini sudah bergeser sedikit ya Pak karena COVID ini. Nah Pak dalam hal ini menyikapin apa sih yang menjadi keluhan dari pihak siswa itu sendiri atau pihak sekolah sendiri dengan situasi saat ini Pak kira-kira, apalagi proses belajarnya nggak maksimal seperti biasanya. Sepengamatan kami memang akibat COVID ini memang dampak ekonomi luar biasa. Bahkan kalau kita survei dan monitoring dari pihak wali kelas dan juga BP, memang kita temukan ada HP yang tadinya pakai Android, karena memang dampaknya HP itu dijual. Sehingga untuk kita melobi lagi untuk anak-anak lagi ternyata tidak nyambung. Itu termasuk kendala-kendala. Ketika kita udah ketemukan, ya guru BP kita mencari data anak, ternyata dia menyampaikan bahwasanya HP-nya sudah terjual. Akibat dan ikut kerja sama orang tua. Jadi itu yang miris bagi pihak sekolah, dan ini juga menjadi perhatian kita juga. Bagaimana? Jadi dalam rangka untuk pembelajaran daring, kita sarankan kepada Bapak Ibu, ya, baik wali kelas maupun segenap aspek sekolah itu, kita sarankan yang penting anak itu tetap sehat. Kalau masalah ya bagaimana peningkatan mutu dan lain-lain, ya kita Allahu alam lah. Kita sama-sama paham, ya kita prioritaskan anak itu mampu bertahan hidup, sehat, dan jangan sampai tertular daripada masa pandemik ini. Jadi kalau kita melihat miris. Jadi oleh karena itu kita mendengarkan pendekatan-pendekatan yang humanis
pendekatan humanis dalam rangka untuk ya mengantisipasi daripada pembelajaran daring tadi ini atau dampak daripada COVID ini tadi. Dia itu dari pihak sekolah juga memang ya cukup diuji kesabarannya. Jenuh juga. Cukup jamaah dikatakan ya jenuh. Dia itu kadang-kadang memang kalau memang sejauh ini pakai sepertinya lancar lah, tidak ada masalah. Cuma di pihak anak, ya kadang-kadang itu jadi pasang surut mengenai keadaan HP tadi itu. Otomatis lah yang tidak punya HP dan Android, ya memang tidak mempunyai paket lah. Karena bisa juga terjual, bisa diganti. Yang paling miris juga dalam satu rumah, bisa terjadi HP itu 2-3 untuk satu orang bergantian. Atau juga HP orang tuanya dipakai dalam rangka menjadi daring. Jadi saya pikir ya kami pihak sekolah bagaimana pendekatan tadi kejar bola untuk mencari tahu lah persoalan anak. Jadi ketika dalam rangka untuk memberikan penilaian pun saya pikir ya penilaian yang sifatnya ya pendekatan ya humanis dan mencari sebab masalah-masalah anak itu kenapa dia tidak lancar mengikuti pembelajaran daring. Saya pikir demikian. Oke Pak, terakhir dari sesi kita pada saat ini di masa pandemi COVID-19 ini gimana sih dunia pendidikan? Nah kan seperti itu Pak. Iya. Harapan seperti dari pihak sekolah sendiri, apa sih harapannya Pak? Harapan yang utama dan pertama untuk kita pihak daripada sekolah, ya kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kiranya masa pandemi ini yang merupakan cobaan ya, baik secara dunia maupun Indonesia maupun Sumatera secara umumnya, senantiasa melungun, ya kita berdoalah agar kita memang termasuk jangan anggap enteng lah terhadap masa pandemi ini. Banyak kadang-kadang ya pendapat-pendapat yang kadang-kadang kita melihat ya di masyarakat yang macamnya belum sadar atau mungkin jenuh atau bagaimana untuk tidak percaya dengan masa-masa itu. Tapi kita dari dunia pendidikan, saya pikir apa daripada himbauan pemerintah agar kita tetap disiplin dan komitmen protokol kesehatan ini, ya saya pikir kita tetap komitmen lah. Jangan kita mundur dan kita tidak boleh anggap enteng ya. Yang pasti tetap 3M. Ya, tetap menjunjung tinggi pada 3M tadi itu. Jadi harapan kami ya bagaimanalah kita doa agar kira pandemi ini bisa kira-kira berakhir, cepat berakhir. Sekiranya juga nanti Bapak Gubernur Sumatera Utara yang diteruskan nanti melalui Bapak Kadis Pendidikan maupun cabang Dinas Pendidikan Siantar akan meneruskan bagaimana nanti suatu waktu kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka langsung ya dengan keputusan yang tersebut. Dengan seiring dengan ini, ya pihak sekolah juga tentunya menyiapkan tidak lupa sarana-prasarana dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul klaster baru. Saya pikir itulah harapan kita. Oke Pak, terima kasih Pak untuk umpan baliknya ketika kami kemari ingin mengetahui gimana sih dunia pendidikan di masa pandemi ini. Oke Pak, sekali lagi terima kasih. Ya, terima kasih Pak Pranoto, TV Monalisa, mudah-mudahan siap berkembang dan maju terus TV Monalisa. Oke, siap Pak. Ya pemirsa, demikianlah seputar informasi yang kita gali di dunia pendidikan di masa pandemi ini. Memang sungguh miris pemirsa, namun tetap kita mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19 dan klaster terbaru. Jadi untuk itu pemirsa, demikian, nantikan terus berita-berita kita selanjutnya hanya di Monalisa TV.